ngelihat muka dia tuh kayak muka adek sendiri. Iya, aku gini, aduh gimana ya? Aku ngelihat adik aku sendiri yang dulunya kita bareng-bareng ini kok sekarang begini gitu. Iya. Jadi ya udah, kalau mau ya udah dia yang ini aku, tapi jangan ngelihat muka aja udah gitu. Berarti selama lo main gitu, maksudnya sama adik lo merem aja gitu. Ya bukan merem sih ya, berusaha intinya untuk menikmati lah ya, fokus. Berusaha untuk menikmati karena ya itu sama adik, kasihan sama adik kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin. Yang penting mah jangan lihat muka dia aja udah. Gitu aja. Tapi kita sama-sama menikmati gitu. Kamu menikmati itu? Iya. Kamu kalau main sama adikmu biasanya gimana? Gayanya sukanya gaya apa? Kita mah bebas. Bebas itu gimana? Ya bebas, ya gaya kayak biasanya kita main sama suami gitu. Nggak ada gaya-gaya. Ya? Pakai kondom nggak? Aku KB. Oh, kamu KB? Makanya aku berani lah ya. Berani gitu. Ya udahlah, daripada resiko ntar aku hamil. Iya, hamil anak adik kandung hamil sendiri anak itu gimana? Kandung sendiri yang ada nanti kan kalau kita sedarah itu kan biasanya kan cacat anaknya. Ya kita ambil yang terbaiknya aja. Oke lah, daripada kita pakai yang ini itu, udah lebih baik aku yang KB kayak gitu. Yaitu pakai KB gitu. Jadi untuk antisipasi biar kita nggak hamil gitu. Itu aja sih. Berarti dalam seminggu bisa main berapa kali sama adikmu? Bisa 2 atau 3 kali. Seminggu tuh? Pernah nggak kamu yang duluan minta? Enggak. Jadi kalau main memang nunggu dia datang ke tempat kamu gitu? Iya. Aku nggak pernah minta. Dia yang selalu datang. Entah datangnya pagi, malam. Lah kalau malam ada anakmu toh? Anak aku kan tidurnya kamar sendiri. Jadi dia nggak tahu gitu. Taunya ada omnya tidur di depan TV. Kadang dia nonton gitu. Kadang dia pulang. Taunya dia begitu. Loh, adikmu ini udah menikah belum? Belum. Oh, berarti masih bujang adiknya? Masih. Dia beda 1 tahun sama aku. Oh, sundulan ya berarti ya, mamamu waktu itu sundulan. Jadi kamu baru lahir, nggak lama isi lagi mama. Iya. Nah, berarti kejadian ini siapa aja yang tahu? Nggak ada yang tahu, cuman aku dan adikku aja yang tahu. Nggak ada yang Terus tahu. ada kepikiran, ada nggak sih ngomong Kak, Mbak, atau gitu bahasanya? Mbak, aku tuh sayang loh sama kamu, aku mau nikahin kamu, atau ada yang kayak gitu-gitu nggak sih? Nggak ada. Cuman dia emang sayang sama aku gitu. Dia emang sayang sama aku. Ya cuma nggak mungkin nikah juga ya. Iya. Saving fun aja udah. Aku kan udah bilang, kamu sayang sama aku boleh, tapi kalau untuk ke situ ya kita juga lihat juga nanti omongan orang gimana kalau kita sampai nikah. Kok ini adik kakak nikah? Kan omongan orang kan jadi kita juga mikir ke situ juga. Akhirnya kita sepakat ya udah yang tahu cuman kita berdua aja gitu. Sampai akhirnya kita udahin hubungan itu. Kita 8 bulan, Mbak, sama adik aku itu menjalin hubungan seperti itu. Kurang lebih 8 bulan. Dan 8 bulan itu intens saat itu. Setelah itu kami sepakat untuk udahin semuanya gitu loh. Jadi udah. Kenapa diudahin? Karena aku kalau semakin lama aku lakuin begini, ini tuh udah dosa besar gitu loh. Karena aku udah berhubungan sama adik kandung aku sendiri gitu. Kenapa setelah 8 bulan baru berpikir untuk memudahkan itu semua gitu? Ya sebelumnya sih udah ngomong, cuman adik aku masih nggak mau gitu. Aku nggak mau, Mbak. Aku maunya sama Mbak aja gitu. Terus aku bilang gini, kan kamu sekarang kan umur juga udah ini. Udah waktunya kamu cari pasangan, kamu nikah. Coba deh,
kamu berpikir ke depan, aku bilang gitu. Mbak bisa ajain, tapi nggak selamanya Mbak bisa ngasih ke kamu, aku bilang gitu. Mbak juga punya masa depan juga, aku bilang gitu kan. Kata dia gini, ya udah Mbak, oke. Sekarang kita akhirin aja. Kamu boleh silakan kamu cari pasangan. Ya akhirnya adik aku itu nemuin pasangannya dan akhirnya menikah. Alhamdulillah. Iya. Tapi Nah, kamu ada rasa sedih nggak sih saat menyudahkan itu semua, atau malah berasa lega gitu? Alhamdulillah akhirnya aku merasa bisa lega. lepas juga. Aku dari merasa kesalahan. lega karena aku, iya betul itu. Aku bisa lepas dari adik aku, bisa mengurangi dosa aku gitu. Jadi aku bersyukur banget kalau dia ternyata sekarang udah nikah, udah punya pasangan, dan dia pun hidupnya jauh dari aku gitu sekarang. Oke. Nah, Jadi nggak ganggu ya. Aku tuh tiba-tiba udah nikah nyolong-nyolong keluar minta jatah. Nah itu dia kan aku ya jadinya udah nggak mau, udah buang jauh-jauh pikiran yang kayak gitu, anggap aja itu semuanya udah nggak terjadi, udah gitu aja.